Ini adalah vampir yang memiliki tubuh panas seperti iblis. Tapi dia ada satu hobi. Hanya menghisap darah orang yang jahat. Sesuatu hari, ada 3 gadis sedang berjalan sambil main di jalan kota. Tiba-tiba, seorang tentara meraih kepang salah satu dari 3 gadis muda. Dan menyeret gadis itu ke sebuah gang. Gadis menjerit kesakitan. Tapi dia perlahan menghunus pedangnya. Bersiap untuk membunuh. Kemudian kipas tiba-tiba muncul untuk memblokir bilahnya. Kenapa kamu hidup dengan anak seperti itu? Vampir memaksanya ke sudut. Prajurit itu masih merasa keberuntungannya telah datang. Tapi detik berikutnya, dalam sekejap darahnya terkuras. 1000 tahun kemudian, mereka telah mencapai dunia modern. Dan membuka toko fashion bernama Bite Sister. Han Yina menyeka setetes darah di sudut bibirnya. Tetapi tertarik oleh tetesan darah jari seorang pria di luar jendela. Rasa darah segar sangat busuk. Han Yina tak bisa menahan, harus tutup matanya. Karena pemilik setetes darah itu adalah orang jahat dengan banyak pacar cadangan. Benar saja, saat pacarnya mengeluarkan bandait untuknya. Telepon berdering. Tercatat di telepon adalah siswa perempuan nomor 98. Itu benar, pacar cadangan nomor 98. Ketika dia ditanya pacarnya, dia menggunakan alasan sangat tepat adalah penipuan telepon untuk mengabaikan masalah ini. Selanjutnya, dia menerima pesan kencan dari nomor 97. Dan kali ini, Han Yina tak mendekatinya. Dia memutuskan untuk memberi pihak lain satu kesempatan lagi. Dalam toko fashion, gadis-gadis itu sedang minum segelas darah yang berwarna merah cerah. Tapi itu hanya darah buatan tanpa rasa. Toko sudah lama tidak ada pelanggan. Tanpa diduga, vampir Han Yina juga merasa hambar. Dan di tempat lain, saudari vampir Han Yina sangat sukses sebagai direktur biro iklan manusia. Karena dia memiliki wajah yang cantik. Jadi omong-omong, mengambil poster promosinya. Ketika melihat 13 panggilan tak terjawab dari Han Yina, Li Ji-yeon membawa darah buatannya yang segar untuknya. Tapi Han Yina tak mau menerima ini. Sudah hampir 100 tahun dia tak berbicara dengan manusia. Dia ingin pergi ke perusahaan Li Ji-yeon untuk bekerja. Tapi dia bahkan tak bisa membuka komputer. Jadi jangan katakan menggunakan perangkat lunak profesional. Jelas dia ditolak oleh Li Ji-yeon. Li Ji-yeon mengatakan kepadanya bahwa dia harus mendaftarkan akun media sosial untuk dapat berkomunikasi dengan manusia. Tetapi bahkan akun media sosial yang tidak pernah dia dengar. Sudah jelas, Han Yina benar-benar gagal mengikuti masyarakat modern. Tunggu sampai Li Ji-yeon pergi. Han Yina mulai mempelajari status yang diposting oleh akun media sosial di berbagai platform. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Apakah itu serius, jarimu berdarah? Gunakan mulutmu untuk menghisap darah. Tapi dengan sangat cepat, dia juga diam-diam mendaftarkan akun baru. Berdasarkan instruksi, dia tanpa sadar menekan ke bawah. Akhirnya posting status pertamanya. Tunggu setelah Han Yina logout. Banyak orang mengklik suka. Hari berikutnya, ketika Han Yina menyalakan teleponnya, komentar melonjak seperti badai. Jumlah pengikut telah meningkat dengan cepat. Tanpa diduga, itu bahkan diposting di berita panas dalam hari. Dengan judul, gadis cantik dengan lebih dari 1 juta pengikut hanya dalam 1 hari. Vampir dengan tubuh panas seperti iblis ini. Tak disangka-sangka menjadi hotkil terkenal dengan lebih dari 1 juta pengikut. Tapi dia punya hobi. Hanya menghisap darah orang jahat. Prajurit itu menggertak seorang gadis muda. Dia menghisap darahnya. Orang jahat memiliki lebih dari 100 pacar. Dia menghukum pria jahat itu dengan cara membuat jarinya berdarah tanpa henti. Dia merasa sangat senang bisa membantu orang yang membutuhkan. Tapi suatu hari, dia bertemu dengan musuh bebuyutannya, Jung Sung Min. 1000 tahun yang lalu, mereka pernah memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah bertemu dengannya, Han Yina ingin terlahir kembali sebagai manusia. Sejak itu, Han Yina dari vampir yang tidak pernah tidur mulai melihat mimpi buruk. Tetapi bahkan jika dia tidak tidur, lalu dalam mimpi, dia juga ingin membunuh wajah itu. 1000 tahun yang lalu, Jung Sung Min dan Han Yina keduanya vampir. Mereka adalah pasangan yang saling berjanji bahwa di kehidupan selanjutnya mereka akan bereinkarnasi sebagai manusia. Selama 800 tahun terakhir, karena dia ingin berhasil bereinkarnasi, Han Yina dan 2 saudara perempuannya berspesialisasi dalam menghukum orang jahat. Tapi pada akhirnya karena Jung Sung Min menyebabkan mereka gagal.
Sedangkan Jung Sung Min telah lama menghapus ingatan masa lalunya dan berubah menjadi manusia. Di jalan, Han Yina sekarang berdiri di dalam toko fashion. Dia langsung mengenali wajah yang sangat familiar itu. Semua hal di masa lalu perlahan muncul di benaknya. Tapi semua kenangan ini akan menjadi pedang tajam untuk membiarkan Han Yina menusuk Jung Sung Min.